ya tentu harus diapresiasi ya apa yang ibu sudah lakukan ya, walau dalam usia sekarang tapi tetap ingin belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, itu adalah sesuatu yang sangat terpuji ya. Ya menyesal bagus saja, tapi jangan kemudian menghalangi amal kita ya. Menyesal itu kadang-kadang kita butuhkan agar kita betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan yang ada ya. Tapi menyesal kalau misalnya membuat hati kita rusak atau keruh, itu nggak perlu ya. Menyesali ya, tapi tujuannya adalah agar memacu dan memotivasi kita menggunakan kesempatan yang ada, itu bagus ya. Dan itu jauh lebih baik ketimbang seseorang tidak mau menyadari kekurangan dan kesalahan yang ada ya. Dan memang begitu ya, kita dulu kalau masih kecil baca ya sebaca-bacanya ya. Alhamdulillah sekarang banyak orang-orang yang sudah pandai ya, mengerti bacaan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran ya, tidak mengapa belajar ya. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran nanti bersama malaikat mulia. Lalu yang nggak pandai gimana? Yang bacanya terbata-bata. Walladzi yatata'ta wa huwa 'alaihi syakun falahu ajran. Orang yang terbata-bata baca Quran dan dia masih berat baca Quran, tapi dia masih mau belajar terus memperbaiki diri, dia tetap dapat pahala. Bahkan kata Rasulullah, falahu ajron, dia dapat 2 pahala. Kata para ulama, dapat 2 pahala karena pertama pahala bacanya, kedua pahala capeknya. Capek dia baca Quran. Orang-orang udah 5 ayat, dia baru seayat ya, karena pelan-pelan. Nggak apa-apa, yang penting belajar. Dan dengan belajar kita sudah masuk pada apa yang Rasulullah katakan, apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi lanjutkan saja, dan itu tidak masalah. Saya juga punya majelis tahsin Quran, juga pesertanya orang tua. Ya begitulah ya, capek pelan-pelan. Ya, dibenerin, balik lagi, dibenerin, balik lagi. Ya begitulah ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi akhirnya kita lalui dengan riang saja ya. Maksudnya ya begitu, memang sabar, cuma tetap ada progresnya. Alhamdulillah ada perubahan. Yang kemarin sama sekali seperti nggak bisa, setelah berkali-kali mulai bisa dan mulai lancar. Ya, itu sesuatu yang akan kita dapati dalam proses belajar mengajar. Baik, mana yang lebih dahulu, bacaan atau perbaikan, hafalan atau perbaikan? Ya memang biasanya kalau dari segi urutannya adalah perbaikan bacaan ya. Cuma kan untuk surat-surat pendek yang mungkin kita butuhkan untuk kita baca, bisa juga sekaligus kita hafal, atau kalaupun kita sudah hafal tinggal perbaiki saja ya, setorkan. Misalnya kita bilang sama guru kita, ustadz atau ustazah, saya mau baca surat ini, cek kalau ada kekurangan tolong dibenarkan, gitu saja ya. Mungkin beberapa surat pendek pastikan dulu itu ya, jangan pindah kemana-mana, pastikan bacaannya benar, baru bisa pindah ke surat yang lain. Jadi bisa linear saja, bisa berbarengan ya, sekaligus kita belajar tahsin, pembenaran bacaan kita bisa tambah hafalan kita 1 ayat atau 1 surat yang ringan-ringan, tapi langsung disetorkan ya. Jangan kita hafalin sendiri. Ini agak repot, orang ngapalin sendiri, memang hafal ya, tapi kaedahnya kadang-kadang tidak tepat. Nggak apa-apa hafalkan, tapi setorkan sama gurunya ya, sampaikan ya, kalau ada yang salah minta dibenarkan.